Yesus mengelilingi kita. Kasih setianya mengelilingi kita. Mazmur 125 ayat 2 berkata, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita tahu bahwa gunung adalah sesuatu yang kokoh, yang kuat, bahkan sering digambarkan orang sebagai tempat perlindungan. Bila kita jalan ke Brastagi atau ke Sidikalang, kita akan melihat deretan gunung yang kokoh yang termasuk dalam bukit barisan. Kota Yerusalem dikelilingi oleh gunung-gunung seperti itu, bahkan mungkin lebih tinggi lagi. Dan gunung tersebut tidak akan beranjak atau berpindah. Dan firman ini mengatakan, demikianlah Tuhan bagi kita umatnya. Ia mengelilingi kita, sehingga tiada satupun rencana jahat dari setan yang dapat berhasil menindas kita. Apakah itu kemiskinan, kegagalan, kesedihan, juga penyakit. Kiranya firman ini dapat benar-benar hidup dalam hati kita, sehingga ketika kita sedang dalam kesusahan atau sedang menghadapi penyakit, hati kita teguh berharap pada Tuhan. Dan kita tahu dengan pasti bahwa kita pasti mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena sebenarnya di tengah semua persoalan itu pun Tuhan selalu bersama kita. Ia mengelilingi kita dengan kasih-Nya dan dengan kuasa-Nya yang tidak berubah. Namun kita juga harus menyadari bahwa dengan Tuhan di sekeliling kita, bukan berarti semua harus berjalan lancar tiap hari tanpa perlu berjuang dan berusaha. Tuhan memang selalu menyertai kita, namun Ia mau kita beriman. Dan itu berarti harus ada bagian kita, harus ada perjuangan dan ketekunan. Tuhan mau kita bertumbuh menjadi dewasa rohani melalui pengalaman yang baru setiap hari. Jadi saat menghadapi kesusahan maupun ancaman ataupun serangan penyakit, jangan takut atau heran atau kecewa. Walau mungkin kelihatannya kita sendirian, sebenarnya kita tidak pernah sendirian. Karena Tuhan Yesus ada di sana. Ia mengelilingi kita dan Ia memberikan kekuatannya kepada kita. Jadi mari tetap maju dengan iman, tetap tekun dan yakin pada firman-Nya. Memang sangat nyaman bila kita sebagai anak Tuhan tidak perlu mengalami semua kesusahan dan tekanan penyakit. Atau sangat nyaman bila kita dapat memperoleh semua jawaban dengan cepat dan segera dibebaskan dari masalah dan penyakit kita dengan instan. Semua kita tentu mau bila doa kita semua langsung dijawab Tuhan. Misalnya ketika kita meminta kesembuhan atau meminta bisnis yang lancar, perasaan kita akan sangat senang dan puas saat melihat jawaban dari doa-doa tersebut segera datang. Namun kelihatannya seiring dengan pertumbuhan rohani kita, kadangkala doa atau permohonan kita tidak langsung dijawab. Marilah kita belajar untuk mengerti bahwa kita semua harus bertumbuh dari anak-anak rohani menjadi lebih dewasa rohani. Kita memerlukan ketekunan dan kesabaran. Sesungguhnya doa kita yang seturut firman pasti dijawab Tuhan. Bahkan Tuhan menjawab lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Namun jawaban doa tersebut tidak selalu datang pada waktu yang kita inginkan, melainkan datang pada waktunya Tuhan, yang adalah waktu yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya mari jangan menyerah atau putus asa bila ada doa
yang kelihatannya belum dijawab Tuhan, atau bila ada pergumulan yang belum selesai, atau bila ada masalah yang belum didapat jalan keluarnya, tetapkanlah dalam hati kita untuk terus bertekun dan beriman. Adakah hari ini kita masih berada dalam lembah kesedihan, atau lembah penyakit, atau lembah persoalan lainnya? Ingatlah bahwa kita akan keluar dari lembah itu. Dan dalam sepanjang perjalanan, Tuhan Yesus menyertai kita. Ia mengelilingi kita. Itu sebabnya janganlah berhenti melangkah, majulah terus dengan iman sampai kemenangan itu dinyatakan. Mazmur 32 ayat 7 dan 10 berkata, Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Betapa luar biasa janji Tuhan ini. Tuhan Yesus mengelilingi kita. Kasih setianya mengelilingi kita. Apapun yang kita alami, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Amin.